pejabat saya. Jadi kalau pengen ini susah. Kau kenapa jadi pejabat? Karena pengen. Nanti kalau hilang pengennya gimana? Oh iya. Iya, Mbak. Jadi kita harus terkadang begini. Banyak orang kan waktu dipanggil, diwawancara kan. Iya. Kenapa kamu jadi pendeta? Kan pendeta Karena itu dipanggil dulu. Tuhan. Oh saya merasa saya dipanggil. Iya, Pak. Jadi akan terlihat perbedaan antara orang memang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Itu terlihat dengan orang yang memaksakan diri sekolah. Pernah satu kali saya di pedalaman Kalimantan, saya diminta ke sana KKN, pedalaman Papua, Nyadiri. Terus saya tiba-tiba sampai di sana, ketemulah saya dengan saudara saya Dr. Ju. Dia dari STT Tawamangu Solo. Kaget saya. Dia yang bilang tanganin pos BI di pedalaman. Terus saya bilang, kenapa kau mau? Hatiku tergerak. Terus saya bilang, kalau nanti udah hilang geraknya gimana? Nggak mungkin. Ternyata apa? Setelah saya keluar dari situ, nggak sampai 1 bulan dia pulang. Karena nggak kuat. Kalau pengen ini, terkadang banyak orang melihat pendeta khotbah, aku pengen. Ya kan? Pengen kayak dia. Susah. Karena kalau pengennya hilang susah. Tapi kita harus tahu kita datang ke sekolah teologi untuk memperlengkapi diri kita karena memang kita dipanggil Tuhan untuk melayani dia. Makanya untuk jadi hamba Tuhan itu jangan pernah berhitung. Berhitung dalam hal apa pun jangan pernah berhitung. Karena kalau kau mau jadi orang kaya jangan jadi hamba Tuhan. Iya betul. Saya paling senang dipanggil saya pelayan Tuhan, hamba Tuhan daripada dipanggil pendeta. Orang kan berbangga, saya nggak bangga dipanggil pendeta. Pendeta itu hanya nggak ada di Alkitab bilang jadi pendeta. Ada nggak? Cari apa saya? Kagak ada, satu pun tidak ada. Hanya Tuhan bilang layanilah, kata Yesus. Jadi hambaku, kan hambanya kita. Hamba ini artinya kita segala sesuatu ini melakukan apa yang diperintahkan Tuhannya kan itu. Tuhan kita siapa? Ya Tuhan Yesus. Ya kita mau melayani dia. Karena apa? Kita harus melayani dia. Karena itulah perintahnya. Sebelum dia naik ke surga dia katakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pergi. Beritakan firman. Kasih tahu sama orang bahwa Yesus itu Tuhan. Gitu. Jadi pastikan dirimu bahwa kau bukan menjadi hamba Tuhan itu bukan untuk cari terkenal. Menjadi hamba Tuhan bukan pikir kalau nanti kuliah sekuler nanti tamat juga belum tentu kerja. Kalau jadi pendeta kan tamat dari situ pergi ke gereja udah pasti jadi pendeta. Jangan begitu. Makanya banyak orang kita batak, ya kan? Kalau anaknya banyak anaknya. Anakmu itu, anakku itu pintar itu ke ITB itu nanti jadi dokter itu, ke UI itu. Itu kurang pintar biar jadi pendeta itu. Kan banyak begitu kan? Omong-omongan. Padahal saya selalu memperlengkapi diri saya. Karena kalau kita jadi hamba Tuhan, kita dianggap semua serba tahu. Makanya jangan kalau jadi hamba Tuhan kalian jangan hanya di sekolah teologi itu. Jadi kalau datang anak-anak teologi ya praktek ke gereja kami yang lama, saya suka bilang ini. Oke, kau praktek sini ya. Jangan bawa teologiamu ke dalam gereja. Gak usah sok pintar. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, nggak salah kalau kau ngomong sama orang-orang teologi. Kalau sama jemaah kan ada. Mana ngerti? Di Bandar Baru, gereja Bandar Baru kau, opung-opung yang datang ini. Bahasa Ibraninya, bahasa Yunani. Jangan bilang ini mana ngerti. Ceritakanlah kehidupan. Iya. Ya kan? Makanya selalu dia suka bilang kalau khotbah, jangan pernah kau berkhotbah terhadap apa yang belum pernah kau alami. Tapi khotbahkanlah apa yang pernah kau alami. Kau bicara mengenai mujizat, kau sendiri nggak pernah mengalami mujizat. Gimana kau mau bicara?
Makanya saya suka bilang, di sini nggak usah bicara kau mengenai Israel saja. Laut mati begini, wah, bukit tengkorak begini. Kau udah pernah lihat enggak? Kalau hanya kata orang kagak usah dicerita. Benar kan? Iya, Pak. Saya suka bilang gitu, nggak usah bawa teologi, tapi bawa hatimu melayani. Nenek-nenek kau layani, ya kau harus bisa kayak nenek-nenek. Prestasi berjemaah. Oh, tapi waktu kayak anak sekolah minggu kalau ini, ya kau harus seperti itu. Iya. Makanya saya di Jawa itu dipanggil, mau anak kecil saya, anak kecil sampai mbah-mbah panggil saya itu Bang Leo. Karena saya kasih bukan sombong, bukan tapi saya kasih hati saya, bukan teologi saya, bukan kepintaran saya. Saya banyak belajar kehidupan, malah nggak apa kita bantuan tanya, gimana cara ini. Saya misionari, tapi saya harus belajar menghidupi diri saya. Saya harus mencangkul ini, kalau ini saya harus cangkul tanam jagung untuk menghidupi saya. Saya harus cangkul tanam sayur untuk menghidupi diri saya. Ini deres karet, lakukan itu. Jadi kita jangan karena sarjana teologi ya kayak merasa hebat. Saya sarjana teologi itu. Kalau datang orang ke sini saya usir. Kau nggak usah praktek di sini. Kau ke sini bukan menjadi seorang sarjana, tapi kau ke sini datang seorang hamba yang akan melayani. Kasih hati. Makanya sekarang kau ada beberapa orang datang sini. Pak, ada pernah datangnya? Saya dari sekolah teologi ini daerah Binjai sana. Oh iya, terus saya mau praktek boleh Pak? Iya, apa? Silakan, tapi bawa surat ya dari kampusmu. Tapi ingat ya, di sini kalau kau praktek nggak ada duitnya, nggak jadi praktek. Terus datang dari Kalimantan, pindah. Aku mau melayani, mau gabung. Oh boleh, silakan ayo gabung sama-sama melayani di gereja ini. Tapi di sini nggak ada duitnya, nggak ada gajinya, nggak jadi. Tapi saya mau bilang, itu bisa nggak terjadi sama kalian? Bisa. Karena kalian akan mulai hitung-hitung. Saya sekolah 100 juta, habis ini kan harus balik. Benar nggak? Mau nggak? Misalnya dibilang, kau melayani ya di pedalaman nggak digaji. Belum tentu kan? Belum tentu kan? Secara manusia gitu kan? Iya kan? Belum tentu kalian mau. Makanya saya bilang kalau seorang hamba dia tidak akan pernah tanya, dia akan dikasih apa. Tapi Tuhan yang akan mencukupkan. Kenapa? Kau bukan karena ingin, tapi kau memang dipilih, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk jadi hamba. Dan percayalah kalau orang yang dipanggil dan orang itu pun dipilih oleh Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Makanya ya saya bisa begitu karena memang saya awalnya dari seorang misionari. Misionari tidak gabung dengan gereja, tidak ada yang membiayai, kita biaya hidup sendiri. Gitu. Makanya saya itu kalau datang orang ke sini bicara uang saya marah. Kalau ada orang undang saya, Pak biasanya budget Bapak berapa, saya marah. Saya akan bilang, kau tidak akan pernah mampu bayar saya. Saya hamba Tuhan, nggak mampu kau bayar firman. Karena kau nggak mampu, gratis saja. Tapi kalau kau mau ngasih ucapan syukur kau, puji Tuhan. Kalau enggak pun kagak apa-apa. Karena saya tahu firman ini tidak untuk dibayar. Firman ini gratis. Kenapa? Keselamatan pun gratis. Kenapa kita harus lihat uang? Banyak sekarang ngaku jujur. Wah kalau nggak gereja besar nggak mau lah. Udah tamat nih sarjana nih. Iya. Wah coba suruh ke pedalaman sana. Belum tentu mau. Makan apa sana kan begitu. Karena apa? Dia hanya ingin jadi hamba Tuhan. Dia hanya ingin jadi pendeta. Dia bukan karena dipanggil oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Dia sebenarnya kita semua dipanggil. Tapi kita nggak sadar bahwa kita ini dipanggil dan dipilih. Ego kita, daging kita. Harusnya kalau namanya mau jadi hamba Tuhan, ya harus mati semuanya. Mengenai hidup keduniawian ini, ya uang kita butuh. Tapi jangan karena itu kita hidup, jangan karena itu kita melayani. Pokoknya prinsip dalam hidup kalau mau jadi hamba Tuhan, firman Tuhan katakan kita akan hidup oleh firman. Kita harus hidup oleh firman. Saya pelayanan, pergi ke
diundang ke Kalimantan, diundang ke Ternate, diundang ke Papua, diundang ke NTT. Pernah nggak istri saya tuh jual gelang, jual anting, jual ini hanya untuk berangkat saya pelayanan. Pulangnya ada bawa apa-apa kan? Karena itu pengorbanan dalam sebuah pelayanan. Berani, karena apa yang kita punya ini bukan kita punya, kata firman Tuhan. Dan kan sering kita bilang, apa yang kita punya ini hanya titipan. Begitu diminta Tuhan kagak kita kasih. Benar enggak? Sering enggak gitu? Enggak, ini pemberian mama lu. Saya dulu pernah sekolah misi yang dilakukan oleh sekolah misi saya namanya Youth with a Mission, anak muda yang penuh dengan misinya. Pusatnya di Hawaii. Saya sekolah misi menjadi seorang misionari itu di Bali. Pengajar kami datang dari Hawaii, Amerika. Duduk kami. Terus dia mulai bilang, apa yang paling berharga yang kau miliki sekarang? Ada yang bilang, ini kalung pemberian mamaku yang paling berharga, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Tiba-tiba dia bilang, berani enggak engkau bahwa engkau berkata itu bukan kau punya, tapi Tuhan punya. Semua berani. Betul. Sekarang berdoa. Yang Tuhan punya itu sekarang Tuhan mau ambil dan dia suruh kasih kepada orang lain. Ayo berdoa sama siapa? Ada nggak ibu ajamu yang ditunjukkan Tuhan kasih barang itu? Berani. 10% nggak sampai yang berani melepas barang. Kenapa? Ini kan aku punya pemberian mama. Tapi kita bilang tadi, apa kita punya bukan kita punya, titipan Tuhan. Tapi gitu Tuhan ambil, kita kasih. Sekarang jadi pertanyaan, itu apa? Karena apa yang ada di otak kita kan banyak, tetap nggak lari dari materi. Aku mau ke sana karena di sana kan bagus. Makanya sekarang gereja banyak berkelahi, pendetanya banyak berkelahi. Ditempatkan di tempat gede yang mau dipindahkan nggak mau. Wah saya gereja besar, begitu mau dipindah ke gereja kecil udah nggak mau. Mau makan apa di sana? Di sini enak servis. Apakah itu apa? Kan mari kita tanam kalian dua yang tanamkan. Saya ini hamba. Hidupku kata firman Tuhan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Sering nggak gitu dihafal? Ayat hafalan hebat. Hebat kali itu ayat hafalan. Tapi benar nggak? Kristus hidup dalam hidup kita. Makanya coba berdoa. Kau selalu bilang, Tuhan, aku orang yang kau pilih, terima kasih. Aku orang yang kau tetapkan jadi hamba, terima kasih. Apapun yang kau perintahkan untuk kulakukan, aku pasti akan lakukan. Harus berani bilang. Tuhan bilang, kau nggak usah ada di gereja, kau jadi misionari ke pedalaman. Berani. Pasti akan tanya, sponsornya siapa Tuhan? Saya waktu Tuhan suruh jadi misionari, sponsornya siapa? Tuhan bilang, aku. Masa engkau gak percaya sama aku? Aku utus kok, aku yang perintahkan kok. Masa aku enggak mencukupkan? Kan itu janji firman. Aku yang memerintahkan, aku yang mengutus. Masa akan aku enggak memperhatikan? Kan itu kata firman Tuhan. Dan kita imani enggak itu? Atau hanya sebuah kata-kata dan bahasa? Merema enggak itu dalam kita? Kalau enggak merema, jangan khotbahkan. Makanya gak usah khotbah mengenai bahasa Ibrani Yunani. Oh, dari bahasa Ibrani asli. Kagak perlu firman Tuhan katakan. Kita menyampaikan firman Tuhan untuk diri kita. Kita ini suratan yang terbuka. Suratan terbuka. Benar tak kita suratan terbuka? Benar tak hidup kita bisa jadi berkat? Enggak. Atau kena masalah dikit kita betul langsung masuk kamar nangis. Aku dihina, aku dicaci, aku diomongin. Memang itu bagian ini. Itu bagian. Jadi jangan dikit-dikit mereka ngomongin
Tuhan katakan apa? Pembelaan bukan hak kita. Kan sering kita, jangan-jangan kalian udah khotbahkan itu di praktek. Pembelaan itu haknya Tuhan. Wah, begitu digoreng dikit ngelawan. Ya kan? Sering itu terjadi. Jadi saya dari seorang milioner. Dan tapi Tuhan tangkap saya di penjara. Saya pernah di penjara 5 tahun. Jadi saya pernah mengalami hidup yang paling merosot. Saya pun pernah mengalami hidup yang wow. Gitu. Jadi waktu Tuhan panggil, saya juga nggak silau dengan harta. Ada orang datang di sini nawarin saya, Pak, berkatilah pernikahan kami. Saya tanya, pintu itu terbuka, keluar. Jangan suruh saya melakukan yang nggak benar dari firman Tuhan. Karena saya bilang jangan kau tawarkan uang sama saya. Karena firman Tuhan katakan uang itu mamon. Kita butuh uang, sangat butuh. Perlu beli HP, ya kan? Ya nggak salah punya iPhone, nggak salah kan itu, nggak salah. Ya kalau kita mampu, ya kan? Kalau nggak mampu ya jangan. Berani nggak kau waktu kau misalnya ada uang, saya ada uang 500 juta ini, misal, tapi gereja ini harus dibangun. Berani nggak kau? Nggak jadi beli mobil tapi bangun gereja. Berani, jadi hamba Tuhan ini nggak gampang. Berani nggak kau? Waktu kau jadi hamba Tuhan, kau tahu nggak? Setelah kau jadi hamba Tuhan, kau ada di gereja, bahwa hidupmu bukan milik keluarga. Hidupmu itu milik jemaat. Berani enggak kau katakan ini sama jemaat? Ayo dong malam-malam jam 12 malam kan kita orang Batak biasanya kan kumpul. Kita harus kumpul sama-sama keluarga semua bernyanyi gitu. Nau salpu tau na buruhi nasihat-nasihat. Tapi jemaatmu di gereja lagi ada kumpul. Kau pilih mana? Saya sama keluarga saya bilang, saya ini bukan milik keluarga. Saya ini jadi kalau ada acara keluarga tapi ada acara jemaat, jangan salahkan saya tidak pergi ke acara keluarga. Saya pasti akan bersama jemaat saya. Gitu setiap malam tahun baru mereka kumpul, saya tidak kumpul karena saya harus bersama-sama jemaat saya. Kau harus ada bersama jemaat. Jangan ngomong, karena aku urusan keluarga aku. Paling utama jemaat. Karena keluargamu adalah jemaat. Firman Tuhan bilang apa? Guru, itu datang orang tuamu, datang keluargamu. Yesus bilang apa? Apa dulu? Oh iya, di mana mereka ya? Enggak, dia bilang siapa yang melakukan firman itulah keluargaku, itulah saudaraku laki-laki, itulah saudaraku perempuan. Bukan dalam arti kita nggak penting sama keluarga. Ya kita harus berusaha membantu sebisa kita terhadap keluarga. Tetapi dalam hal-hal yang berbeda kita harus bisa menjadi orang yang berbeda. Siap itu. Siap untuk kau berkata sama gerejamu nanti waktu kau disebut sebuah. Waktu Natal tahun baru saya harus ada bersama teman. Atau kau bilang, Pak saya liburan lah Natal, saya mau keluarga aku di kampung, mamaku bapakku di kampung ini. Mana yang kau pilih? Berat kan? Enggak gampang jadi Tuhan. Harus semuanya kita matikan. Kita balut itu. Terkadang berat kan. Tapi harus. Kenapa? Aku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Yesus bukan tidak peduli dia sama mamanya, peduli dengan saudara yang peduli, tapi dia lebih peduli terhadap jiwa-jiwa. Mamanya sakit udah 5 tahun, cuci darah. Mamanya. Bapaknya jarang datang ke gereja. Dia nangis, berdoa. Bapak, mama, nangis. Tapi tiba-tiba ada suara di hati mama. Itu bukan urusan. Kenapa? Mamanya kok
mamanya. Tapi itu bukan urusan, itu urusanmu, layani aku. Berat tak? Jadi gak gampang jadi hamba Tuhan. Yang mudah. Kalau dia kalian udah keluar ya saya hitung tadi itu ya nggak kemana, 100 juta lebih kalau begitu kalian tamat nanti. Belum lagi uang wisuda, uang ini ya di atas 120 jutaan habis lah gitu kalian kan. Ya tapi mengikut Tuhan jangan pernah hitung untung rugi. Seperti Matius pemungut cukai, dia mengikut Tuhan ambil keputusan, dia tidak pernah hitung untung dan rugi. Ingatlah bahwa kita melihat terkadang rugi, tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Saya selalu bilang begini, di sini banyak orang tua. Ini anak-anak enggak. Apakah di gereja? Prinsip saya sampai detik ini, saya bilang sama teman-teman, kalau selagi pelayan pekerja saya wakil gembala belum bisa digaji minimal 5 juta, jangan pernah gaji saya. Saya jujur, belum digaji 5 perak pun sama gereja. Karena saya tidak mau. Bagi saya pelayan saya dulu, baru nanti pemimpin. Ini yang tinggal sini di band gereja kagak, enggak. Ini bukan pamer, bukan. Tapi bagaimana kami melihat karya Tuhan? Saya percaya setiap orang yang datang di sini Tuhan titip. Dan ini tanggung jawab. Dan selalu saya istri bilang puji Tuhan, Tuhan masih percayakan kita ya. Sekarang kami berbuat baik, lakukan itu. Barangkali sekarang kau tidak menerima hasilnya, tapi percaya anak cucumu kata firman Tuhan tidak akan pernah meminta-minta. Kita masuk kan? Anak cucumu tidak akan pernah meminta. Sekarang barangkali ada istilah dikatakan hukum tabur tuai. Barangkali waktu kita menabur bukan kita menuai, tapi anak cucu kita. Itu yang prinsip. Banyak kali saya ngomongnya.